Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novita Sari, NIM 17111622008. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan berbahasa. Mari kita lihat bagian samping. Berbahasa merupakan salah satu proses yang dimana mengeluarkan pikiran dan juga perasaan dari otak secara lisan melalui kata-kata atau kalimat. Manusia yang memiliki fungsi otak dan juga alat-alat berbahasa yang baik, maka dia akan mudah dalam proses berbahasa. Akan tetapi jika dia memiliki gangguan terhadap fungsi otak dan juga alat-alat berbicara, maka hal ini dapat mengganggu proses berbahasa. Seperti yang kita lihat di samping, saya telah memaparkan mengenai bagan pembagian gangguan berbahasa. Secara garis besar, gangguan berbahasa terbagi menjadi dua, yakni gangguan berbahasa yang diciptakan oleh faktor medis dan gangguan berbahasa yang diciptakan karena faktor lingkungan sosial. Menurut Siddhartha, gangguan berbicara yang disebabkan oleh faktor medis terbagi menjadi tiga, yakni gangguan berbicara yang dimana ini terbagi menjadi tiga, yang itu gangguan mekanisme berbicara, yang kedua gangguan akibat multifaktorial, dan yang terakhir ada gangguan fesogenik. Dan yang bagian kedua adalah gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa terbagi lagi menjadi dua, yakni gangguan alfasia motorik atau alfasia di bagian bronka dan juga alfasia sensorik. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang bagian ketiga yakni pada gangguan berpikir. Ini akan terbagi menjadi tiga, yakni pikun atau demensia, kemudian ada psikosik, dan yang terakhir ada depresif. Nah, nantinya kita akan mengetahui hubungan antara gangguan berbicara, berbahasa, dan berpikir dengan keterampilan berbahasa seseorang, yang dimana hal ini nantinya akan keterkaitan satu sama lain. Dan pada bagian terakhir terdapat gangguan lingkungan sosial. Ini juga menyebabkan gangguan berbahasa. Nanti kita akan membahas beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Langsung saja kita masuk pada gangguan berbicara yang pertama, disebabkan oleh mekanisme berbicara. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara merupakan gangguan berbicara terjadi pada proses produksi ucapan dan kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, dan juga kerongkongan serta paru-paru. Nah, kemudian ini juga terbagi lagi, gangguan mekanisme berbicara ini terbagi lagi menjadi empat, yakni gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan akibat faktor laringal, gangguan akibat faktor lingual, dan yang terakhir gangguan akibat faktor resonansi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, gangguan akibat faktor pulmonal, yakni disebabkan oleh paru-paru. Biasanya gangguan berbahasa ini diderita oleh orang yang menderita penyakit paru-paru, ditandai dengan nafas yang pendek, sehingga menyebabkan ketika dia berbahasa, dia itu berbicaranya ditandai dengan nada yang monoton, volume yang lebih kecil, sehingga juga cenderung putus-putus. Jadi ketika teman-teman nanti bertemu dengan orang penderita penyakit paru-paru, bisa diamati bagaimana cara berbicaranya, karena pengaruhnya itu juga nantinya terhadap cara dia mengungkapkan sesuatu dalam pikirannya dalam bentuk berbahasa. Dan yang kedua adalah gangguan akibat faktor laringal, yakni gangguan pada pita suara yang menyebabkan suara teman-teman nantinya akan serak atau bahkan hilang sama sekali. Nah, mungkin teman-teman sudah sering merasakan ini ketika bangun pagi, misalnya tiba-tiba suaranya hilang tanpa diketahui penyebabnya. Nah, ini merupakan salah satu gangguan berbahasa, di mana ini bisa disebabkan karena teman-teman satu hari sebelumnya atau mungkin beberapa waktu yang lalu menggunakan suara secara berlebihan, misalnya terlalu banyak latihan nyanyi dan sebagainya. Ini dapat mempengaruhi pita suara teman-teman. Dan yang ketiga ada gangguan akibat faktor lingual yang disebabkan oleh lidah. Nah, biasanya nih yang teman-teman pernah mengalami sariawan sehingga lidahnya pedih dan terluka, ini biasanya dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan berbahasa, sehingga ada artikulasi yang kurang jelas. Jadi biasanya teman-teman akan meminimalisir penggunaan lidah, yang ini juga akan berimplikasi terhadap kurang jelasnya teman-teman
dalam berartikulasi, dalam berbahasa. Dan yang terakhir adalah gangguan akibat faktor resonansi. Nah, resonansi di sini disebabkan oleh bagian kerongkongan yang menyebabkan suara bersengal. Nah, jadi ini biasanya bisa kalian amati pada orang yang bibirnya sumbing. Jadi nantinya orang yang berbibir sumbing itu akan ada perbedaan dari segi dia cara berbahasa. Diamati karena bagian rongga mulut dan juga rongga hidungnya nanti dia akan mengalami resonansi pada langit-langit keras atau palatunnya yang ini terjadi secara mengganggu sehingga tidak dapat berjalan normal seperti orang yang berangkatan dan dapat terlihat dari segi kemampuannya berbahasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan berbicara yang diakibatkan oleh faktor multifaktoral. Nah, jadi multifaktoral di sini artinya terjadi dari beberapa faktor. Terbagi menjadi 3, yakni berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan yang terakhir ada berbicara mutis atau disebut dengan mutisme. Kita bahas yang pertama, akibat gangguan berbicara yang diakibatkan oleh serampangan atau sembrono. Nah, mungkin teman-teman mendengar kata serampangan atau sembrono langsung merujuk pada sesuatu hal yang asal-asalan, tidak teratur dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dalam gangguan di sini adalah ketika seseorang berbicara secara cepat sekali sehingga artikulasinya itu kurang betul dan bahkan beberapa suku kata atau katanya itu menjadi hilang atau tertelan. Nah, ini biasanya kita bertempat pada kasus kedokteran yang dimana mereka itu terlalu cepat mengucapkan sesuatu dan ada beberapa yang hilang. Biasanya ini bisa disebabkan oleh penyakit yang biasa seperti kelumpuhan dan sebagainya, itu akan menyebabkan gangguan dia dalam berbahasa. Contohnya ketika dia mengucapkan, saya sudah beberapa kali kesini, tetapi yang diucapkan malah kemarin dah beli sini. Nah, jadi ada beberapa hal yang hilang, bahkan juga terkesan tidak jelas. Dan yang kedua adalah berbicara propulsif. Berbicara propulsif ini biasanya dialami oleh orang yang menderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otak menjadi gemetar dan kaku. Nah, penderita penyakit ini bermasalah dalam gerakan. Jadi dia ketika dia gerak, dia akan sulit untuk bergerak, tetapi ketika dia bergerak, dia justru sulit untuk berhenti. Sehingga ini akan mempengaruhi dalam elastisitas otot wajah, otot lidah, kita suara, bahkan juga dapat menyebabkan lenyap. Nah, jadi nantinya suara yang akan dihasilkan itu suaranya akan kecil, kemudian irama-nya monoton, dan cara penyampaian bahasanya pun nanti akan dapat terlihat. Yang dimana diawali dengan tersendat-sendat, kemudian terus-menerus, dan berakhir dengan tersendat-sendat lagi. Dan yang ketiga adalah berbicara mutis atau disebut dengan mutisme. Nah, gangguan ini ditandai dengan orang yang tidak dapat berbicara sama sekali. Akan tetapi beberapa pendapat dapat mengkategorikan ini sebagai bagian dari membisu. Kenapa disebut membisu? Karena terkadang ada faktor kesengajaan untuk tidak berbicara pada orang-orang tertentu. Nah, untuk berbicara mutis ini tadi, kita terbagi lagi menjadi beberapa hal. Meskipun dalam hal medis ini belum dapat diungkapkan secara tuntas, namun ada beberapa hal, yakni terbagi menjadi mutisme histerik, mutisme elektik, mutisme akinetik, dan yang terakhir ada mutisme idiopathic. Nah, mutisme di sini perlu teman-teman ketahui berbeda dengan orang yang bisu, karena orang yang bisu itu masih mampu melakukan komunikasi walaupun tidak secara verbal, namun berbeda dengan orang mutisme yang tidak mampu berkomunikasi sama sekali. Selanjutnya kita akan memasuki pada gangguan psikogenik maksud saya. Jadi gangguan ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai gangguan, tapi dapat dikategorikan sebagai variasi berbicara, yang dimana dia ini berbeda dengan orang yang menggunakan bahasa normal. Tetapi ini tidak dapat dikategorikan gangguan berbahasa atau berbicara, tetapi dapat mencerminkan gangguan pada mentalnya. Nah, ini terbagi lagi menjadi 4, yakni berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gugup, dan yang terakhir berbicara latah. Nah, sungguh sangat kontekstual bukan dengan kehidupan kita, yang dimana kita banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Yang pertama, ini gangguan psikogenik ini mencerminkan gangguan mental terhadap cara berbicara. Dilihat dari
kemudian intensitas suara, lafal, dan bahkan pilihan diksi yang digunakan. Kita berbicara pada yang pertama, yakni disebut sebagai berbicara manja. Mengapa disebut sebagai berbicara manja? Karena terdapat kecenderungan bahwa ada kesan seseorang itu ingin meminta perhatian dengan menggunakan bahasa tersebut. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang berbicara dengan manja. Misalnya, ketika dia mengatakan, "Aduh, sakit, saya minta tolong." Nah, dia akan mengubah bahasanya ketika menggunakan berbicara manja ini seperti ini. "Aduh, Atin, saya minta tolong." Nah, akan ada perubahan-perubahan bunyi seperti demikian pada yang namanya berbicara manja ini tadi. Kemudian selanjutnya ada berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu ini sebenarnya istilah yang diambil dari Siddhartha yang diungkapkan pada tahun 1989. Ini terkait dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Nah, mungkin ketika kita menghubungkannya dengan laki-laki, mungkin sudah jelas di pandangan teman-teman mengenai bagaimana sih orang yang berbicaranya seperti kemayu. Nah, hal ini ditandai dengan pelafalan yang dilakukan dengan ekstra menonjol, ekstra lemah gemulai, dan ekstra memanja. Misalnya, "Aduh, saya sakit kepala hari ini." Nah, seperti contoh-contoh itulah yang disebut sebagai berbicara kemayu. Selanjutnya, ini yang paling banyak terjadi dan mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni berbicara gagap. Nah, mungkin teman-teman sendiri pernah merasakan tanpa disadari berbicara gagap karena faktor mental yang mungkin merasakan gugup dan sebagainya. Berbicara gagap sendiri adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat bahkan mendadak berhenti. Penyebabnya itu sebenarnya dalam medis belum diketahui secara tuntas. Akan tetapi beberapa hal yang dianggap dapat mempengaruhi, sehingga ini yang menyebabkan dia berbicara gagap ketika berkomunikasi. Nah, kemudian berbicara gagap di sini juga termasuk salah satu sindrom yang terdiri dari curah verbal yang repetitif yang bersifat juga mempengaruhi terhadap daya pikir. Artinya orang yang berbicara gagap itu biasanya mengulang dari pembicaraan sebelumnya, suku kata sebelumnya atau kata sebelumnya ketika dia mengulang cara dia berbahasa. Dan yang selanjutnya, bagian kedua adalah gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini terbagi menjadi dua, yakni gangguan berbahasa yang disebut afasia motorik dan afasia sensorik. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, kegiatan berbahasa merupakan penggunaan suatu bahasa yang dimana menggunakan kemampuan dia berbahasa sesuai dengan perkembangan kognisi atau pemikirannya. Jadi dalam kemampuan berbahasa seseorang itu dipengaruhi oleh dua bagian di dalam otak yang disebut sebagai bagian Broca dan bagian Wernicke yang disebut dua bagian tersebut. Jadi ketika dua bagian ini mengalami gangguan, sehingga dapat menyebabkan otak itu menyebabkan gangguan dalam dia berbahasa. Nah, terdapat dua bagian gangguan berbahasa. Yang pertama adalah menurut Benson disebut sebagai afasia tipe Broca atau afasia motorik, dan yang kedua ada afasia sensorik atau afasia tipe Wernicke tadi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yakni tipe afasia motorik. Nah, afasia ini terjadi pada bagian permukaan di bagian Broca, di bagian otak, di bagian Broca, kemudian atau bisa jadi di bagian lapisan bawah permukaannya, dan bisa jadi pula di bagian antara perbatasan Broca dan juga Wernicke tadi. Nah, jadi terdapat tiga jenis pembagian terhadap afasia motorik ini tadi. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu afasia motorik kartikal. Afasia motorik kartikal ini terdapat di daerah Broca, yang dimana terdapat gudang penyimpanan. Biasanya kita itu di dalam otak itu terdapat gudang penyimpanan sandi-sandi ekspresi verbal, sehingga ketika terjadi gangguan di sana akan musnahlah isi pikiran yang ingin disampaikan oleh kita, sehingga ini sangat fatal sekali karena penderita tidak mampu mengungkapkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan. Nah, selanjutnya selain kerusakan di bagian ini juga terdapat kerusakan yang dimana disebut sebagai afasia motorik subkortikal. Nah,
ini terjadi pada bagian bawah dari permukaan broka tadi, sehingga dia pada bagian gudang penyimpanannya tadi masih aman. Akan tetapi hal yang membuat kerusakan di bagian lapisan bawah menyebabkan dia terputus dalam mendistribusikan hal yang ingin diungkapkan, sehingga penderita juga tidak dapat mengungkapkan sesuatu secara baik. Nah, selain itu, yang terakhir terdapat kerusakan yang disebut afasia motorik transkortikal, yang dimana kerusakan ini terjadi di daerah antara broka dan juga Wernicke tadi. Nah, ini menyebabkan adanya hubungan antara pengertian dan ekspresi bahasa yang terganggu pada penderita, sehingga penderita mungkin dapat menjawab secara singkat dan tepat. Akan tetapi bisa juga dia menggunakan substitusinya. Saya beri contoh, misalnya saya memegang pulpen, kemudian saya bertanya, benda apa yang saya pegang? Si penderita mengetahui bahwa benda yang saya pegang merupakan pulpen atau pensil, tetapi dia tidak mampu menjawab itu, sehingga dia mungkin akan berbahasa seperti ini, itu benda untuk menulis, sehingga itu adalah substitusinya atau yang memiliki makna yang sama, tetapi dia sekali lagi tidak dapat mengungkapkan secara langsung bahwa itu merupakan pulpen ataupun pensil. Nah, semua penderita afasia motorik sebenarnya lebih terkesan tidak berdaya. Mengapa? Karena kebanyakan penderita itu bersifat frustasi, tidak mampu mengungkapkan isi pikiran yang sangat ingin diungkapkannya. Tetapi orang yang mendengarkannya tidak mampu memahami apa yang ingin dia sampaikan. Inilah yang mengapa banyak penderita dari afasia motorik ini mengalami tekanan-tekanan. Dan kita akan melanjutkan pada bagian kedua, yakni afasia sensorik, yang mana ini bisa disebut sebagai afasia tipe Wernicke tadi. Jadi penyebabnya terjadi kerusakan pada bagian di daerah Wernicke, yakni lesi kortikal, yang dimana ini terjadi antara daerah visual, daerah sensor, motorik, bahkan juga daerah pendengaran, sehingga penderitanya akan kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulisnya, meskipun dia tidak mampu memahami untuk dirinya sendiri, sehingga banyak terbentuk neologisme atau bahasa-bahasa baru yang dimana itu hanya dimengerti oleh si penciptanya saja atau si penderita saja. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas mengenai gangguan berpikir. Gangguan berpikir ini terbagi menjadi 3, yakni pikun atau demensia, kemudian schizofrenik, dan bagian terakhir adalah depresif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pikun atau demensia. Nah, mungkin ini terjadi di sekitar kita. Mungkin ada neneknya yang sudah mengalami demensia. Ya, benar sekali, pikun biasanya kebanyakan dialami oleh orang yang sudah tua. Nah, juga pikun di sini disebabkan menurut Dr. Martina adalah suatu proses penurunan fungsi memori daya ingat atau daya pikir yang dari hari itu semakin memburuk, sehingga penderita akan kesulitan untuk mengingat jangka pendek, mengingat nama tempat, dan mengingat detail-detail lainnya. Nah, kepikunan ini menyebabkan terhadap gangguan berbahasa, dia menyebabkan kurangnya kegiatan berpikir, sehingga ekspresi verbalnya juga akan terganggu. Sehingga dalam berbicara itu dapat kita amati dia biasanya mengulang-ulang kalimat-kalimat yang sudah diucapkannya, atau bahkan yang lebih parah, dia tidak dapat melanjutkan pembicaraan karena lupa topik pembicaraannya. Ini sebenarnya fatal sekali terhadap gangguan berbahasa seseorang. Inilah mengapa gangguan pikiran berimplikasi terhadap kemampuan berbahasa. Ketika seseorang pikiran terganggu, maka dia tidak mungkin dapat berbahasa dengan baik. Dan penyebab kepikunan itu dapat beberapa hal, diantaranya adalah penurunan jumlah fungsi otak yang dalam jumlah besar, dan juga yang menyebabkan zat-zat kimia dalam otak itu menurun. Dan juga ini seringkali disebabkan oleh beberapa penyakit seperti stroke, tumor otak, kemudian depresi dan sebagainya. Beberapa demensia dapat disembuhkan, tetapi yang berakibat dari hal-hal yang fatal itu tidak bisa disembuhkan, seperti penyakit-penyakit yang berat. Nah, untuk mengobati kepikunan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang merupakan penyebab dari kepikunan tersebut, sehingga setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, kita dapat memilih untuk mengobati kepikunan melalui obat maupun non-obat. Nah, yang kedua adalah schizofrenik. Schizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir seseorang yang menderita
cara verbalnya yang cenderung menggunakan volume lemah lembut, kemudian terputus-putus, dan juga interval yang panjang. Nah, dapat dilihat juga dari ciri topik pembicaraannya itu biasanya cenderung untuk menyalahkan diri sendiri, kemudian tidak bergairah, dan bahkan dapat menyebabkan tekanan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, selanjutnya di bagian terakhir itu tadi 3 hal, yakni gangguan berpikir, gangguan berbahasa, dan gangguan berbicara, yang dimana merupakan gangguan-gangguan medis. Dan kita akan selanjut pada gangguan yang diakibatkan oleh lingkungan sosial. Nah, gangguan lingkungan sosial ini adalah terasingnya seorang anak manusia dari aspek biologis bahasa normalnya, sehingga dia berada di luar lingkungan kehidupan manusia. Nah, terasing di sini bisa disebabkan oleh 2 hal. Bisa jadi karena secara sengaja seperti digunakan sebagai eksperimen, atau juga secara hidup dengan bukan di alam manusia, misalnya dengan hewan. Nanti kita akan membahas kasus-kasusnya. Nah, perlu kita ketahui di sini, anak yang terasing berbeda dengan anak yang tuli, teman-teman. Jadi anak yang tuli itu dia memang terasing secara bahasanya, aspek bahasanya. Akan tetapi dia masih hidup di lingkungan masyarakat manusia normal, sehingga dia masih mampu berkomunikasi. Nah, akan tetapi anak yang terasing dia mampu sebenarnya menggunakan alat-alat bicaranya untuk berbicara, tetapi karena hidup di lingkungan yang bukan manusia, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi jangan disamakan ya teman-teman antara anak yang tuli dan anak yang terasing. Nah, baik, salah satu contoh akibat lingkungan sosial menyebabkan gangguan terhadap berbahasa adalah kasus Kamala, ya, dimana ini seorang gadis India yang hidup dengan segerombolan serigala. Jadi dia ini waktu berumur 8 tahun dan adiknya 2 tahun saat itu berada di hutan, dan dia hanya tinggal dengan segerombolan serigala. Adiknya meninggal beberapa waktu setelah berada di sana, sementara Kumala bertahan selama 9 tahun di sana. Dan apa yang terjadi selama 9 tahun terjadi? Kumala hidup seperti seorang serigala, baik dari segi cara makan, cara berkomunikasi atau berbahasanya, bahkan cara berperilaku. Sehingga ketika dia bertemu dengan manusia, dia kesulitan untuk beradaptasi, apalagi berkomunikasi. Sehingga di sini mengapa lingkungan sosial ini berpengaruh terhadap gangguan berbahasa, karena seseorang itu, manusia itu konsepnya adalah meniru lingkungannya. Sehingga ketika kita tidak berada di lingkungan manusia, kita akan kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu berdasarkan komunikasi manusia pada umumnya. Nah, jadi itulah tadi sedikit pemaparan saya mengenai kemampuan atau gangguan berbahasa, yang dimana dipengaruhi oleh 2 faktor, medis